Failing Forward mengubah kegagalan menjadi batu loncatan by John C. Maxwell. Bab keempat, bagian kedua. Anda sudah terlalu tua untuk menangis, namun terlalu sakit rasanya jika tertawa. Jangan sampai Anda ada dalam siklus ini. Lihatlah apa yang pada umumnya terjadi pada seseorang yang tidak dapat mengatasi rasa takut akan kegagalan dan terperangkap dalam lingkaran ketakutan. Hal-hal negatif yang pernah dialami mengakibatkan seseorang takut gagal. Inilah awal dari siklusnya. Umpamanya, katakanlah seseorang mengalami kegagalan ketika sewaktu kecil mencoba menjual permen dari pintu ke pintu untuk membiayai sekolahnya. Belakangan, setelah dewasa, saat ia ada dalam situasi yang hampir sama, ketakutan pun meliputinya. Baik ia menjadi seorang penjual yang harus menelepon konsumennya atau seorang pendeta dengan misi mengunjungi orang di rumah mereka, kegagalan di masa kecil itu dapat menimbulkan ketakutan. Takut ditolak membuatnya tidak berani mengambil tindakan. Karena tidak bertindak, ia tidak mendapatkan pengalaman pribadi dalam situasi tersebut, yang merupakan kunci dalam belajar mengatasi hambatan-hambatan di masa mendatang. Kurangnya pengalaman mengakibatkan ketidakmampuan untuk menangani situasi-situasi serupa. Ketidakmampuan itu akhirnya meningkatkan rasa takutnya. Semakin lama, jika rasa takutnya tetap terkubur dan tidak ditangani, semakin sulit seseorang memutus siklus ketakutan tersebut. Perhatikan gambar siklus ketakutan berikut. Tidak berani mengambil tindakan yang terjadi ketika seseorang terperangkap dalam lingkaran ketakutan itu banyak bentuknya. Berikut ini adalah 3 bentuk paling umum yang pernah saya amati. Pertama, kelumpuhan. Bagi beberapa orang, takut mengalami kegagalan mengakibatkan kelumpuhan total. Mereka berhenti mencoba melakukan segala hal yang bisa membawa mereka pada kegagalan berikutnya. Presiden Harry S. Truman memberikan pandangannya. Bahaya terburuk yang kita hadapi adalah bahaya dilumpuhkan oleh keraguan serta ketakutan. Bahaya ini ditimbulkan oleh mereka yang meninggalkan keyakinan mereka serta mencemooh harapan. Bahaya ini ditimbulkan oleh mereka yang menyebarkan sikap sinis serta ketidakpercayaan dan berusaha membutakan kita dari kesempatan besar untuk melakukan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Orang-orang yang dilumpuhkan oleh ketakutannya tidak lagi memiliki pengharapan untuk maju. Kedua, penundaan. Ada juga orang yang memelihara pengharapan untuk maju, namun tidak pernah menindaklanjutinya. Ada orang yang menyebut penundaan sebagai pupuk yang membuat kesulitan bertumbuh. Viktor Kempf bahkan menyatakannya lebih tegas lagi. Ia mengatakan bahwa penundaan secara alamiah akan membunuh kesempatan. Penundaan mencuri waktu, produktivitas, dan potensi seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Presiden John F. Kennedy, setiap tindakan memiliki resiko, serta harganya masing-masing. Namun itu jauh lebih kecil daripada resiko serta harga dari sikap menunda-nunda yang nyaman rasanya. Penundaan adalah harga yang sangat mahal untuk menebus rasa takut gagal. Ketiga, tidak memiliki tujuan. Tom Peters, salah seorang penulis dari In Search of Excellence, menekankan bahwa tidak ada yang lebih sia-sia daripada seseorang yang pada akhirnya menyelamati dirinya sendiri sambil mengatakan, "Saya berhasil melewati hari ini tanpa mengacaukan apapun." Namun itulah yang dilakukan orang yang takut gagal. Bukannya mengejar tujuan yang besar, mereka menghindari kepedihan dari membuat kekeliruan. Di tengah transisi itu, mereka tak lagi dapat melihat tujuan yang mungkin pernah mereka miliki. Selama rasa takut gagal serta sikap tidak berani mengambil tindakan yang diakibatkannya semakin parah, seseorang dalam siklus ketakutan pun memperlihatkan efek-efek negatif lainnya. Yang pertama, mengasihani diri sendiri. Ia kasihan pada dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, ia semakin tidak bertanggung jawab atas sikapnya yang tidak berani mengambil tindakan dan mulai melihat dirinya sebagai korban. Kedua, mencari-cari alasan. Seseorang bisa gagal berkali-kali
Namun ia bukanlah orang gagal kecuali ia menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Sesungguhnya, seseorang yang membuat kekeliruan lalu mencari-cari alasan justru memperparah kekeliruannya. Seseorang dapat membebaskan dirinya dari lingkaran ketakutan hanya dengan bertanggung jawab atas sikapnya yang tidak berani mengambil tindakan. Ketiga, keliru menyalurkan energi. Terus-menerus merasa takut membuat pikiran terbagi dan menyebabkan seseorang kehilangan fokus. Jika ia menuju banyak arah sekaligus, ia tidak akan tiba dimanapun juga. Sama saja seperti menginjak dalam-dalam pedal gas sebuah mobil namun persnelengnya ada pada posisi netral atau gigi nol. Terakhir, tidak berpengharapan. Jika dibiarkan berlarut-larut, terus-menerus merasa takut serta sikap tidak berani mengambil tindakan akan merampas pengharapan seseorang. Penyair Henry Wadsworth Longfellow menggambarkan situasinya seperti ini. Lenyapnya pengharapan besar, ibarat seperti terbenamnya matahari. Cahaya kehidupan kita pun lenyap. Mereka yang ingin keluar dari siklus ketakutan seringkali merasa bersalah atas ketidakmampuannya untuk berubah. Namun salah satu alasan mengapa mereka terperangkap dalam siklus ketakutan adalah karena mereka memfokuskan energi pada bagian yang keliru dari siklus itu. Karena mereka tahu bahwa rasa takutlah yang membuat siklus itu tetap ada. Mereka yakin bahwa untuk memutus siklus itu mereka harus menghapus rasa takut. Namun, kebanyakan orang tidak dapat melakukannya. Anda tidak mungkin menghindari rasa takut. Tidak ada ramuan ajaib yang dapat menghapuskannya. Anda pun tidak mungkin menunggu hingga Anda tergerak. Untuk menaklukkan rasa takut, Anda harus tetap bertindak sekalipun Anda merasa takut. Beberapa tahun yang lalu, ketika sedang duduk di ruang tunggu praktek dokter, saya membaca beberapa paragraf di sebuah majalah kedokteran yang menggambarkan perjuangan untuk mengambil tindakan. Kita mendengarnya hampir setiap hari. Keluhan, keluhan, keluhan. Saya tetap tidak termotivasi untuk menurunkan berat badan, memeriksakan gula darah saya, dan sebagainya. Kita pun mendengar keluhan yang sama banyaknya dari para pendidik diabetes yang tidak dapat memotivasi pasiennya melakukan hal yang benar demi kesehatan mereka. Kami memiliki berita untuk Anda. Motivasi tidak akan menyambar Anda seperti kilat. Motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diberikan atau dipaksakan orang lain terhadap Anda. Entah perawat, dokter, anggota keluarga. Gagasan tentang motivasi adalah sebuah perangkap. Lupakanlah motivasi. Intinya, lakukan saja. Berolahragalah, turunkanlah berat badan, periksalah gula darah Anda atau apapun. Lakukan itu tanpa motivasi dan coba tebak. Setelah Anda melakukannya, seketika itulah motivasi datang dan menjadikannya mudah bagi Anda untuk terus melakukannya. Motivasi sama seperti kasih dan kebahagiaan. Itu adalah hasil. Jika Anda melakukan sesuatu secara aktif, motivasi akan menyelinap dan mengejutkan Anda saat Anda tidak menduganya. Seperti yang dikatakan oleh psikolog Harvard Jeremy Bruner, lebih baik Anda bertindak hingga timbul dorongan daripada menunggu dorongan itu datang sebelum Anda mau bertindak. Jadi, bertindaklah. Apapun yang Anda tahu harus Anda lakukan, lakukanlah. Demikian Failing Forward bab 4 bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.